Baik, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar usaha perjalanan wisata. Kali ini akan kita bahas tentang travel distribution system. Nah, jadi apa itu travel distribution system? Yang pertama kita lihat uh, beberapa pengertiannya, uh, yaitu travel distribution system itu mencakup saluran-saluran yang mana melalui saluran tersebut para wisatawan bisa membeli produk-produk dari tour operator, yaitu berupa paket wisata. Kemudian distribution channel itu merujuk pada aspek-aspek yang menghubungkan prinsipal ya atau bisnis-bisnis supplier bisnis di bidang perjalanan wisata, menghubungkannya kepada konsumen. Baik itu individual berupa wisatawan, grup, atau juga corporate ya, perusahaan-perusahaan. Kemudian distribution channel itu atau saluran distribusi itu merupakan struktur atau sistem bagaimana organisasi-organisasi yang terlibat di dalam industri perjalanan wisata itu berhubungan. Jadi bagaimana supplier dari produk-produk atau layanan di bidang perjalanan wisata itu bisa tersampaikan kepada konsumen melalui saluran distribusi tersebut. Jadi saluran distribusi ini memungkinkan konsumen untuk membeli atau mengakses produk-produk perjalanan wisata. Dalam slide berikutnya akan saya tampilkan itu bagaimana hubungan antara produk-produk perjalanan di sebuah destinasi. Nah, itu bisa sampai ya ke tangan konsumen di negara lain. Nah, jadi dalam hal ini akan kita lihat bagaimana distribusi wisatawan dari negara di luar negeri ya. Nah, dalam hal ini contohnya di Indonesia, kita mengambil konsumen dari luar Indonesia, bagaimana paket wisata di Indonesia itu bisa sampai ke tangan wisatawan di luar negeri. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ini tour operator ya. Nah, tour operator ini ini kita contohkan di negara ini ya. Katakanlah di negara Belanda untuk memudahkan penjelasannya. Nah, tour operator di Belanda ini dia membawa wisatawan Belanda ke Indonesia ya. Katakanlah di sini di Bali ya, di Indonesia. Nah, artinya tour operator di Belanda ini dia berupa outbound ya. Outbound tour operator. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ada inbound tour operator. Nah, jadi yang menerima wisatawan dari Belanda ketika masuk ke Indonesia, dalam hal ini ke Bali ya. Nah, istilah inbound tour operator ini sendiri ada juga yang mengenalnya sebagai incoming agency. Incoming agency yang biasa menangani land arrangement di sebuah destinasi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada satu pihak lagi namanya travel agency. Nah, travel agency di sini adalah travel agency yang juga berada di Belanda ya. Nah, jadi bagaimana saluran distribusinya terjadi? Yang pertama, tour operator di Belanda ini dia merancang sebuah paket wisata. Creating tour package. Yang pertama dia mengkontak airlines di negeri Belanda. Katakanlah KLM ya. Kemudian
tour operator ini dia akan membuat reservasi, yaitu memblok tempat duduk untuk tanggal-tanggal tertentu, biasanya di dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jadi dalam satu musim penjualan paket wisata. Nah, umumnya itu dalam 1 tahun. Nah, jadi misalnya dibagi 2 musim ya, musim dingin dan musim panas. Katakanlah tour operator di Belanda ini dia membuat reservasi kepada pihak airline di Belanda juga ya, yaitu jurusannya dari Amsterdam ke Denpasar ya, mungkin melewati Singapura ya. Jadi Amsterdam, Singapura, Denpasar. Ini sebagai contoh saja ya, mungkin ada juga beberapa penerbangan lain dengan rute yang berbeda ya. Seperti dulu, dulu sempat ada Garuda Indonesia Airways, itu direct flight ya, dari Amsterdam ke Denpasar. Nah itu juga mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak tour operator tadi, memblok seat ya, misalnya target penjualannya dalam satu keberangkatan, misalnya dalam 1 bulan 1 kali ya, dari Amsterdam ke Denpasar, dan juga kembalinya dari Denpasar ke Amsterdam. Katakanlah paket wisatanya itu 7 hari di Bali ya, 7 hari 6 malam. Nah, jadi termasuk 7 hari itu termasuk perjalanan dari Belanda ke Bali-nya ya. Nah setelah itu dia blok, misalnya dalam 1 bulan katakanlah 1 kali ya. Nah, jadi pihak tour operator akan memblok airline untuk sejumlah seat tertentu sesuai target penjualannya. Katakanlah sekali berangkat itu dia targetkan ada 1 bis ya. 1 bis kurang lebih 40 orang atau 30 orang lah. Karena 30 orang, nah dia akan blok 30 seat dari Amsterdam ke Denpasar. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember ya. Nah, dia blok itu ada perjanjian khusus dengan airline. Nah, kemudian ketika di Bali-nya, nah dia memerlukan paket wisata ya, 7 hari 6 malam. Nah, katakanlah di Bali-nya sendiri setelah dikurangi perjalanan 2 hari ya, pergi dan pulang, berarti kita punya 5 hari di Bali. Nah, 5 hari di Bali ini tour operator tersebut memerlukan hotel, transportasi bis ya, kemudian pemandu wisata, kemudian programnya ya, tempat-tempat wisatanya dan sebagainya. Nah, untuk merancang land arrangement di Bali-nya tersebut, pihak tour operator di Belanda ini dia akan mengkontak local tour organizer atau inbound tour operator tadi ya, atau biasa juga dikenal dengan incoming agency. Nah, incoming agency ini adalah merupakan inbound tour operator di Indonesia atau dalam hal ini di Bali ya. Nah, dialah yang akan mengkontak supplier-supplier yang diperlukan seperti hotel, bis, restoran, tempat wisata, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, itu di dalam kurun 1 tahun, dia akan memblok hotel, kemudian memblok untuk transportasi bis ya, sesuai dengan tanggal yang tadi telah dibuat oleh tour operator di Belanda tadi ya. Januari misalnya 1 kali keberangkatan, berarti ada 6 malam ya hotel. Februari 6 malam. Sejumlah berapa kamar yaitu ditargetkan 30 peserta ya. Berarti kurang lebih 15 kamar di blok. Nah, itu dilakukan oleh si incoming agency tadi. Dia blok hotel yang diinginkan di Bali untuk 1 tahun ya. Sejumlah 15 kamar
setiap bulannya dengan tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu sudah konfirmasi ke tour operatornya, nah, maka sudah siaplah paket wisata tersebut ya, sudah dirancang. Nah, nanti dibuatlah materi pemasarannya seperti brosur atau mungkin sekarang lebih banyak digital ya. Nah, pihak tour operator ini setelah paket wisatanya selesai, dia akan menjualnya ke wisatawan. Namun karena jangkauannya itu dia sebagai wholesaler ya, dia sudah mempaket secara jumlah besar ya, memblok seat pesawat terbang selama 1 tahun, juga memblok hotel ya selama 1 tahun. Dia akan menjualnya, memerlukan bantuan untuk saluran ke wisatawan. Wisatawan di mana? Yaitu di Belanda. Nah, di Belanda ini ada banyak travel agency yang siap menjualkan paket wisata yang sudah jadi tadi ya. Nah, jadi si tour operator ini sudah menyiapkan satu harga publish sesuai apa yang ada tercantum di brosur. Lalu travel agency ini dia tinggal menjualnya ke wisatawan. Nah, jadi ada banyak travel agency yang diajak kerjasama oleh tour operator tersebut untuk menjualnya kepada wisatawan. Nah, travel agency ini menawarkan ke wisatawan sesuai dengan harga yang tercantum di brosurnya. Tentu saja ketika ada reservasi, dia akan mendapat komisi dari harga tersebut ya. Nah, kadang untuk menarik minat wisatawan, travel agency ini mengurangi komisinya sehingga dibagi kepada wisatawan. Nah, dengan itu harga jualnya menjadi lebih murah ya. Nah, misalnya menjual di brosur harganya $1.000, dia mendapat komisi 10%, tentu dia akan mendapat $100 ya dari setiap wisatawan. Nah, mungkin dia akan membaginya ke wisatawan sehingga dia jualnya ada diskon 5% misalnya ya. Sehingga dijual $950. Nah, jadi terlihat lebih murah dibandingkan harga yang tercantum di brosur. Nah, setelah itu baru membuat reservasi ya. Semua travel agency itu sesuai tanggal keberangkatan yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya Januari dia mendapat bookingan 10 kamar ya atau 20 orang misalnya ya. Februari juga mendapat katakanlah 30 orang ya. Nah, segera nanti dia akan mengkonfirmasi ke airline. Nah, kalau ke airline-nya berarti dia langsung ya. Kemudian setelah itu dia juga akan konfirmasi ke incoming agency. Untuk Januari misalnya 20 orang ya, confirm yang sudah booking ya. Nah, akhirnya dia konfirmasi ke hotel untuk segera merilis blockingan kamar yang tidak terjualnya ya. Nah, itu ada deadline-nya sehingga tidak terkena cancellation fee. Jadi contohnya tadi Januari 10 kamar ya. Nah, Februari mungkin sama 10 kamar dan seterusnya. Itu begitu seterusnya ya, setiap ada reservasi travel agency report ke tour operator, dia langsung melakukan konfirmasi ke airline dan inbound tour operator. Nah, setelah itu tour operator ini sendiri ketika dia memberikan paketnya ya, nah, sesuai dengan yang diminta oleh tour operator di Belanda, si incoming agency ini dia memberikan harga paket untuk itinerary tour program yang diminta oleh tour operator Belanda itu. Misalnya tadi 7 hari 6 malam ya, termasuk hotel, transport, guide, meals, entrance fee dan sebagainya. Nah, itu biasanya diberikan harga net ya ke tour operator ini. Jadi paket Bali 7 hari 6 malam katakanlah
per orangnya itu $500 misalnya ya. Contoh aja ini ya. Nah, kemudian dia tour operatornya mengemas dengan harga tiket misalnya, atau mungkin dipisah juga bisa. Katakanlah harga tiketnya juga katakanlah $300 ya, sebagai contoh aja ini. Nah, sehingga nanti dikemas, tadi paketnya dia dapat dari incoming agency 500, mungkin dia markup ya menjadi 600 ditambah 300, kemudian itu sudah ada profitnya ya. Nah, nanti dikasih komisi buat travel agency. Contohnya seperti itu. Nah, nanti untuk perhitungan harga akan ada pembahasan secara khusus ya. Nah, jadi itulah hubungannya, sehingga wisatawan tadi di Belanda tadi melalui travel agency itu bisa membeli paket wisata yang ke Bali. Nah, pada hari H-nya misalnya Januari keberangkatan ya, tanggal 15 Januari misalnya. Berangkatlah tadi berapa 20 orang ya. Nah, di sini incoming agency itu yang menjemputnya ya. Sudah ada tour guide-nya, terus nanti bisnya juga sudah ada siap menjemput dan juga mengantar sesuai program yang telah disepakati di dalam itinerary-nya. Nah, umumnya tour operator itu akan juga mengirimkan seorang tour leader ya, tour leader atau tour conductor. Nah, sehingga dia akan ikut dengan rombongan dari Belanda. Tour guide di Bali ini sifatnya dia untuk mengantarkan di destinasi ya. Nah, nanti akan bekerja sama dengan tour leader dari Belanda tersebut, bagaimana memberikan pelayanan kepada tamunya. Nah, mungkin itu sekilas ya tentang distribution di dalam industri perjalanan wisata. Nah, nanti akan kita lihat dalam video berikutnya bagaimana hubungan distribusi ini juga ternyata banyak mengalami perkembangan ya, ada dinamikanya juga. Nah, sehingga tidak selalu seperti itu. Baik, untuk video kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.